dari kata kawan mua, jadi kita bikin nama kawan dua. Sorry ya. Tabrak-tabrak mas. Publik terutama kaum hawa selama ini kadung salfok dengan kehadiran pendamping ganteng Presiden Prabowo Subianto yakni Mayor Teddy hingga Rizky Irmansyah. Tapi tak banyak yang tahu jika Prabowo Subianto juga punya staf kepercayaan seorang wanita berparas menawan. Sosoknya belakangan menaruh perhatian seiring makin sibuknya sang bos dalam masa transisi pemerintahan. Dialah Annette Liana Dewi, sang sekretaris pribadi Prabowo Subianto yang sudah setia mendampingi Prabowo sejak awal 2000-an. Yuk kita cari tahu sosoknya. Harus diakui popularitas Annette Liana Dewi atau akrab disapa Annette memang masih berada di bawah bayang-bayang Mayor Teddy atau Rizky Irmansyah. Sosoknya memang lebih jarang terekspos. Namun bukan berarti sekretaris pribadi alias Sektri Prabowo Subianto ini tak tenar dan sepi pengagum dan penggemar. Apalagi Annette cukup aktif di dunia maya. Hal itu bisa dilihat dari akun Instagramnya yang bernama @annetteldewi. Akun sosmednya tersebut diikuti hingga 130 ribuan followers. Sebenarnya tak banyak informasi tentang Sekpri Annette yang diketahui. Namun menurut sebuah sumber, wanita berparas cantik ini disebutkan berasal dari Karawang, Jawa Barat. Ada kemungkinan jika dirinya adalah Mojang Sunda. Selain dari itu, kehidupan pribadi Annette tak terendus media, termasuk tanggal lahir, umur hingga status pernikahannya. Namun dilansir dari Instagram miliknya, Annette pernah mengunggah kebersamaannya dengan kedua anaknya yang diketahui bernama Nadine dan Stanley. Ketenaran Annette di media sosial mulai meluas setelah sebuah video yang diunggahnya pada September 2024 lalu menjadi viral. Video momen lucu Presiden Prabowo ketahuan mengintip salah satu anggota tim sekretarisnya ramai mendapat sorotan di media sosial. Melansir dari unggahan di akun Instagram @annetteldewi, ia membagikan video merekam momen saat Prabowo diam-diam mengintip sekretaris cantiknya. Selamat pagi di akhir pekan, tulis keterangan unggahan. Mulanya terlihat Annette sedang duduk di sebuah ruang pertemuan sambil scrolling sosmed. Tiba-tiba dari arah belakang, Prabowo dengan gaya jenaka mengendap-endap, mendekati dan mengintip ponsel Sekpri cantiknya. Tak butuh waktu lama, Liana pun langsung menyadari keberadaan Prabowo. Usai aksinya ketahuan, Menhan pun langsung pergi sambil berjalan santai. Sementara Annette hanya bisa tertawa menyaksikan Prabowo. Setelah dibagikan, unggahan itu pun langsung mendapat beragam komentar dari warganet. Banyak yang salah fokus dengan cara jalan Prabowo yang disebut sangat lucu. Selain itu, banyak juga yang mulai menaruh perhatian pada Annette yang sama ini luput dari perhatian publik oleh dominannya publisitas staf Prabowo lain, yakni Mayor Teddy dan Rizky Irmansyah. Meski baru beberapa waktu lalu mencuri perhatian warganet, siapa sangka jika Annette jauh lebih senior dari Mayor Teddy dan Rizky. Apabila dilihat dari masa bekerja pada ayah desainer Didit Prabowo tersebut. Annette bukanlah sosok yang baru di sisi Prabowo. Wanita asal Karawang, Jawa Barat ini telah mendampingi Prabowo selama 23 tahun. Hubungan kerja yang mereka bangun tidak hanya berdasarkan profesionalisme, tetapi juga oleh kepercayaan dan loyalitas. Menurut Annette, 23 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dirinya mengaku telah belajar banyak dari sang atasan, terutama dalam hal kedisiplinan dan rasa cinta tanah air. Dengan puluhan tahun pengabdiannya, Annette telah menjadi saksi perjalanan karir usaha dan politik Prabowo pasca reformasi. Jika diurai 23 tahun ke belakang, artinya Annette sudah mulai mendampingi Prabowo di tahun 2001. Masa itu adalah periode kembalinya Prabowo Subianto dari pengasingannya di Yordania. Annette juga kemungkinan turut menjadi saksi bagaimana Prabowo yang tampak frustasi karena upayanya melobi Presiden Gus Dur untuk kembali ke TNI gagal dan malah diminta menjadi pengusaha. Atas saran Gus Dur itulah Prabowo akhirnya merintis jalan menjadi pengusaha. Justru menurutnya Tuhan memberikan kebaikan yang berlipat dengan rezeki berlebih setelahnya. Prabowo kemudian mengumpulkan rezeki dari keuntungan yang didapatkan selama terjun menjadi pengusaha. Inilah yang menjadi modal dirinya masuk ranah politik. Alasannya, meski sudah hidup lebih mapan sebagai pengusaha, Prabowo tetap memikirkan bagaimana caranya tetap bisa mengabdi pada negara. Hingga akhirnya pada 2008, ia mendirikan Partai Gerindra dan setahun setelahnya menjadi calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009. Selama itu pula peran Annette secara signifikan menangani segala perintilan, urusan detail termasuk proyek besar pekerjaan Prabowo Subianto.
Dalam 3 pilpres berikutnya, Anet juga turut menjadi saksi jatuh bangkitnya Prabowo yang berbuah manis pada Pilpres 2024. Jika ada sosok yang layak mendapatkan rasa terima kasih dari Presiden ke-8 RI tersebut, salah satunya tentu pada sang sekretaris loyal bin cantik Anet Eliana Dewi. Pada awal Januari 2024 lalu, seakan merayakan tahun ke-23-nya bersama Prabowo Subianto. Di akun Instagramnya, Anet memposting ucapan refleks perjalanannya mendampingi Presiden RI ke-8 tersebut. Sudah jadi cerita populer jika Prabowo adalah sosok pemimpin dermawan dan pemurah yang selalu peduli pada tetangganya di Hambalang hingga pada siapapun yang memerlukan bantuan. Anet yang lama mendampingi aktivitas sang bos rupanya juga mengikuti jejak filantropis Prabowo. Ia pun aktif mengikuti berbagai kegiatan Prabowo. Ia bahkan rela menjadi tangan kanan Prabowo untuk membantu dan mewujudkan impian anak-anak bangsa. Anet misalnya bahkan rela bolak-balik Jakarta Manado untuk menemui seorang bocah bernama Jakes Adam yang sempat viral lantaran menerobos kerumunan demi bisa bertemu Prabowo. Ia bahkan sempat mengantarkan langsung hadiah untuk Jakes Adam. Bukan cuma itu saja, Anet Eliana Dewi juga rela mengantarkan baju jersey milik Jakes Adam untuk ditandatangani Prabowo. Jersey tersebut dikenakan Jakes Adam saat bertemu Prabowo dan enggan untuk dicucinya. Seperti Prabowo, Anet juga memiliki sifat merakyat dan tak ragu berbaur dengan masyarakat. Di mana Anet pernah mengikuti acara tradisi pesta rakyat Tulude Kunci Taong di Pulau Bunaken, Manado, Sulawesi Utara. Upacara tersebut merupakan acara sakral yang dilakukan sebagai wujud syukur atas segala berkat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Upacara Tulude juga menjadi simbol kerukunan, persatuan, serta kebersamaan masyarakat. Sementara di tempat asalnya di Kabupaten Karawang, Anet sempat mengadakan acara pesta rakyat dalam musim kampanye Pilpres 2024 lalu. Dalam acara tersebut, Anet bersama Prabowo Subianto disambut oleh ribuan masyarakat yang hadir. Bisa betah bekerja hingga puluhan tahun pada satu perusahaan atau atasan menunjukkan bahwa pekerja merasa sangat nyaman dengan perlakuan atasan selama bekerja. Demikian juga dengan Anet, ia mengaku selama mendampingi Prabowo, ia selalu ingat dengan kedisiplinan Prabowo yang tak pernah membebani proporsi kerja dalam waktu bekerja. Pada sebuah acara, Anet membagikan cerita tentang kebiasaan Prabowo yang selalu memintanya untuk pulang tepat waktu, menunjukkan perhatian bosnya pada kesejahteraan para karyawan. Anet mengungkapkan, biasanya kalau sudah pukul 5 sore Pak Prabowo akan bilang, sudah pukul 5 silakan pulang. Kalau dirinya belum pulang, beliau tak segan untuk memeriksa ke ruangannya. Tak hanya itu, salah dua lainnya yang buat Anet nyaman bekerja selama bertahun-tahun adalah sisi humanis Prabowo Subianto yang sudah melekat sejak pertama kali ia mulai bekerja. Karena itulah, tak hanya menjadi sekretaris pribadi, Anet juga dengan sukacita turut membantu Prabowo dalam membangun citra yang baik di mata masyarakat. Di sela kesibukannya mengurusi pekerjaan Presiden Prabowo Subianto, Anet Eliana Dewi juga kerap memposting kegiatan pribadinya saat bersantai. Dalam postingan di akun Instagramnya, ia pernah mengunggah kegiatan di akhir pekan saat menemani putrinya yang bernama Nadine menekuni hobinya berkuda. Di momen lain, ia juga menemani putranya Stanley yang asik latihan menembak. Gaya hidup kaum urban kelas atas juga terlihat saat Anet mengabadikan diri di sela-sela sesi kelas pilates. Ini adalah sebuah olahraga yang tren di kalangan seleb dan sosialita beberapa tahun belakangan. Di lain waktu, Anet juga menikmati waktu santainya dengan ikut larut dalam euforia kala menyaksikan konser penyanyi internasional Bruno Mars pada September 2024 lalu. Gaya hidup kaum urban sepertinya kurang afdol tanpa daftar hobi traveling. Anet juga doyan jalan-jalan, salah satunya ia pernah mengunggah potret dirinya kulineran saat berada di salah satu restoran di Seoul, Korea Selatan. Setelah Prabowo Subianto menjadi Presiden RI ke-8, kini tugas Anet Eliana Dewi tentu makin menantang dan berdedikasi. Ia akan makin sibuk dengan segenap jadwal kerja dan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di dalam dan di luar negeri.
Sebagai sosok wanita yang paling dekat dan paling lama bersama Prabowo setelah Titik Soeharto, Annette hampir dipastikan selalu diandalkan untuk urusan yang tak hanya sekedar pekerjaan, tapi juga kebiasaan yang bersifat personal, termasuk hobi dan suasana hati seorang atasan. Selamat bertugas ya Mbak Annette.